Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kali ini temanya tentang koneksi kamu sama dia ya. Ya, kalian yang merasakan koneksi kuat dengan seseorang, bisa koneksi spiritual ya. Koneksi spiritual, soulmate, twin flame, mirror, twin flame apa aja ya. Jadi kita clarify energi kamu sama dia. Nanti ada energi divine feminine dan energi divine masculine. Kamu sesuaikan, kamu tuh sesuai ke feminine atau masculine ya. Tidak terbatas gender. Mau apapun jenis kelamin kamu, sesuaikan aja. Bisa aja kamu ke feminin atau masculine ya. Boleh vice versa. Kita mulai ya, say. Baiklah. Kita lihat energimu dulu, kemudian energi dia ya. Apakah kamu masuk feminin? Kita lihat ya. Oke, ini ada card loneliness. Ini Virgo, Taurus, Capricorn yang strong Aries. Ada ini lagi ya, Capricorn. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, terutama Aquarius ya. Baiklah, Leo, Sagittarius ya. Ini strong nih Pisces ya. Dan elemen-elemen baperan lainnya. Bisa Taurus, ya itu sih, Cancer, Capricorn, Gemini, Libra kayak gitu. Jadi ini bisa energi aja kalau soal zodiak. So, ini baris pertama, ini energi feminin. Apakah kamu masuk ini feminin? Ya, tidak terbatas ya gendernya. Jadi aku ngelihat ini kamu masih terkoneksi dengan dia sebenarnya. Kadang masih mau sih sedih-sedih. Kadang masih mau merasa kesepian. Tapi nggak sampai ini ya, stres banget karena udah mulai lebih tenang. Udah mulai memahami, mulai berdamai dengan keadaan di dalam koneksi ini. Meskipun dia belum sesuai dengan harapanmu, tapi kamu merasa ya sudahlah, udah gini jalan kami, udah gini jalan kita. Ya, legowo gitu ya, ikhlas, menerima keadaan. Tapi ya karena cinta, karena sayang sama dia, terus kamu tulus, jadi ya rada-rada masih mau teringat sama dia. Masih mau kadang ngerasa ada yang kurang nih. Aduh, gak komunikasi, gak ketemu sama dia, ngerasa kurang, ngerasa gak deket dengan dia tuh ya kurang lah. Merasa ada yang hilang gitu. Tapi kamu bisa balance di sini, seimbang. Kamu juga mainkan
power kamu, kekuatan kamu. Kamu merasa ya kamu juga harus berdiri kokoh, berdiri tegar. Meskipun koneksi ini belum berakhir, meskipun koneksi ini belum jelas ya. Beberapa kalian merasa ya udah jalani aja. Udah begini koneksi spiritual, udah gini koneksi twin flame ya. Mau gimana lagi? Nah, ada yang gitu ya, kayak aku bilang tadi. Tapi memang bagus sih kalau kita berdamai loh dengan keadaan. Bagus sebenarnya kalau kamu beradaptasi di koneksi ini. Jadi jangan paksakan diri kamu lepas gitu aja. Jangan paksakan diri kamu, gue harus buang nih energi yang nyakitin, gue harus lepasin dia yang nyakitin, gue harus lupain, gue harus move on. Nah, ya boleh-boleh aja, cuma jangan terlalu keras juga gitu kak, karena semakin kamu berusaha lepas gitu aja semakin sulit sih lupain dia. Tapi coba kamu lebih kayak ya udah mengalir aja gitu, kayak air ya, jalani aja. Oh koneksinya gini, oh ya udah. Nanti gimana ya nanti aja ya, kamu berserah lah. Yang di atas kan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik nantinya bagaimana kamu dan dia. Kita lihat sekarang perasaannya ke kamu. Ini si maskulin ya, energi dia ke kamu. Nah, chance. Dia ngerasa, aku ngerti bahwasannya tidak ada perubahan jika aku tidak melakukan apa-apa. Dia sadar. Nggak ada perubahan koneksi ini menjadi lebih baik karena dia nggak ada ngelakuin apa-apa, dia nggak ada bertindak apa-apa. Dia sadari itu. Ini stres juga dia di sana gitu, say ya. Nah kadang dia kayak kamu kan, kalau kita mirror nih ya, energi kamu tuh bisa selaras dengan dia. Jadi kalau kamu berusaha berdamai dengan keadaan, ya dia mau sih kayak gitu juga. Istilahnya ya udahlah, jalani aja. Memang aku sulit move on dari kamu, memang aku sulit lupakan kamu, ya udah. Tapi itu dipendam sendiri, sama kayak kamu, dipendam aja. Gak ada orang yang tahu kalau dia sama sekali belum lupa sama kamu. Dia sama sekali belum move on dari kamu, dia sama sekali belum melupakan kamu. Kamu juga gitu kan, kayak gimana hidup kamu sekarang, kamu sama siapa, dilihat orang-orang juga kan, siapa sih yang tahu kalau kamu tuh masih sayang sama dia. Gitu. Tapi tetap ya, dia tuh ngerasa bersalah sebenarnya. Masih kok rasa bersalah itu menghantuiku, karena kan aku belum minta maaf, aku belum memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kalau sampai nanti dia belum melakukan apa-apa, dia akan terus dihantui rasa bersalah. Itu. Nah, dia pengen bilang ke kamu, aku sebenarnya sedih karena aku juga menyesal gitu. Kenapa aku bisa melakukan hal-hal yang bikin kamu kecewa, sakit hati. Ya andai aja aku bisa merubah masa lalu, andai aja aku bisa merubah keadaan, andai aja saat itu aku tidak bersikap kejam, andai aja aku nggak tegaan saat itu sama kamu. Nah di sini kan ada Dread, ini energi Scorpio ya. Jadi ya ini transformasi. Bisa Leo, Sagittarius juga bisa, Aries, apapun zodiaknya ya. Ini orang ini ngerasa ya aku telah bertransformasi. Mungkin kamu merasa aku sudah mengakhiri, tapi sebenarnya aku sedang mengawali.
mengawali sesuatu yang mau aku rencanakan ke kamu. Jadi ini tentang ya kalian yang ngerasa udahlah udah selesai, udah kayaknya udah tutup buku, kayaknya memang dia nggak akan melakukan sesuatu ke aku, kayaknya nggak akan ada perubahan dia gitu. Tapi ini ada juga tentang pesan semesta ya. Pesan semestanya yaitu bagi kita semua sudah berakhir, tapi ternyata itu masih awal dari segalanya. Bagi kita semua sudah selesai ya, tapi ternyata belum. Masih ada kisah baru lagi antara kamu dan dia nantinya. Gitu, karena ya inilah siklus yang harus dia lewati. Seseorang yang pernah menyakiti kamu, dia harus melakukan kewajibannya untuk minta maaf lah, untuk memperbaiki hubungan lah dengan kamu, atau membalas budi dengan kamu, atau mengembalikan hak kamu, atau ya memperlakukan kamu dengan baik. Itu kan hak kamu, karena kamu baik. Ini terutama kalian yang benar-benar baik ya, say. Kalau yang nggak baik ya pikir aja sendiri. Ya gitu, dipikirin sendiri, dilihat ke dalam diri sendiri. Okay. So far so good, masih ya enak lah energinya. Sekarang kita clarify ya, mana kartunya. Nah ini dia, aku shuffle dulu ya. Yang mau minum dulu kak. Thank you. Ini ada Knight of Wands. Jadi ini ada Sagittarius, Leo, Aries. Ya, kamu sebenarnya bisa kan menciptakan kebahagiaan itu sendiri, meskipun tanpa dia. Jadi kadang kalau kamu rasa sedih, ngerasa ada kontak batin dengan dia, atau tiba-tiba kangen gitu sama dia, kadang kamu mau sih ngerasa baper. Beberapa di sini masih menghayati ya. Jadi kalau tiba-tiba kepikiran dia, kamu menghayati banget koneksi itu. Kamu hayati. Tapi tiba-tiba kamu kesadar kan, kamu ngerasa, apaan sih, ngapain gue terlalu hanyut dalam koneksi ini. Udah gak usah baper lah. Mending gue ngelakuin ini, ngelakuin itu, biar gak buang-buang waktu, tenggelam dalam koneksi ini. Udah cukup lah berbulan-bulan, bertahun-tahun dirundung kesedihan. Ya beberapa kalian udah ngerti lah, kalau ada koneksi dengan seseorang, unfinished business, ada yang belum terselesaikan, tapi kamu ngerasa kamu bingung harus berbuat apa. Ya pasti kamu ngerti. Kadang siklus begitu harus diakhiri, atau setidaknya ya buatlah sesuatu perubahan. Bagi kalian yang benar-benar ingin lepasin koneksi ini, pasti kalian berusaha lah untuk denial atau menolak rasa itu. Kamu kalau kepikiran dia pasti kayak merasa ya udahlah, nggak usah dibaperin, tidak usah dihayati, hayati sudah lelah. Itu Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong Aquarius bersama Scorpio. Jadi ya kamu berusaha maju ke depan. Kamu merasa, ya kan aku udah ngelakuin yang terbaik. Kalau dia baik buat aku, pasti dia akan kembali dan akan memperlakukan aku dengan baik. Tapi kalau tidak, ya udah, berarti dia bukan yang terbaik. Beberapa dari kalian punya pola pikir, ya terkadang kita perlu mencintai diri sendiri. Kamu kokoh nih dengan pride kamu. Kamu ngerasa ya, saatnya aku menjaga harga diriku. Selama ini aku udah direndahin, udah disepelein,
udah diremehin sama dia, aku udah disakitin, aku capek nge-service dia, aku capek bersabar. Nah, ya kamu naikin pride kamu naikin harga dirimu, kamu mencintai dirimu. Tapi tidak bisa diungkiri, kadang rasa kepo itu masih ada. Ya kalau di sosmed sih nggak terlalu kepo, tapi kepo banget cek energinya di tarot. Ya, gitu. Ngerti kan, say? Jadi beberapa kalian itu sebenarnya sih ya bukannya gimana ya, memang beberapa males main sosmed, jadi kayak ya males juga stalking atau cari tahu dia di sosmed gitu. Mungkin karena kamu udah terbiasa stalking dia di tarot, jadi kamu ngerasa kayak ya lebih bagus aja lihat energinya di tarot, lebih asli gitu. Kalau sosmed kan banyak fake ya, banyak yang tidak asli gitu. Kan apa yang diposting di sosmed kadang nggak bisa dipercaya ya, ini orang palsu atau enggak, fake atau tidak gitu. Beberapa kalian ini bertumbuh, berkembang ya karena baik ya. Kalian udah melewati fase-fase sakit, sedih dalam koneksi ini. Ini beberapa kalian memang jadi awakening ya, terbangun spiritualmu. Kamu jadi menemukan jati dirimu. Kamu ngerasa ya, aku berharga, aku harus menyayangi diriku. Dan ini beberapa kalian, kalaupun ya ada energi-energi dia mendekat atau kayak apa ya, misalnya kamu ngerasa intuisimu tuh bilang dia akan kembali atau dia akan menghampiri lagi, ya kamu tetap was-was gitu sih, antara kayak mau sih iya, cuma tetap hati-hati ya, karena kalaupun dia kembali itu buat apa? Apakah sudah lebih baik kah dia kembali atau dia masih toxic? Nah, kamu mikir soal itu juga. Jadi kalau ada nih misalnya dia mendekat ke kamu atau tiba-tiba dia muncul di sosmedmu dengan identitasnya atau dengan akun palsunya, dengan nomornya yang lain, kamu ngerasa kayak ya curiga aja itu adalah dia. Tapi kalaupun dia ya udah biasa aja gitu. Tapi ini ada juga yang apa ya, misalnya dia datang di mimpi kamu. Kalaupun kamu bermimpi tentang dia, kamu ngerasa ya, oh ya udah, berarti dia di sana kangen sama aku, cie. Dan kamu ngerasa ya, hidupmu ada dalam kendalimu. Jadi kamu berpikir ya, kalau urusanku sama dia ya lihat nanti aja lah, nanti aku pertimbangkan. Tapi kalau ada yang lebih baik, yang lebih baik aja. Tapi kalau dia ternyata nanti bisa menjadi lebih baik, ya mau sama dia gitu. Nih, kamu berusaha seimbangkan dirimu ya. Kamu merilis hal-hal yang apa ya, yang kamu rasa itu adalah sebuah jawaban gitu. Misal kamu udah pasrah nih, kamu ngerasa ya aku nggak tahu lagi harus gimana, dia nggak bisa diajak kerja sama gitu, dia nggak melakukan apa-apa, bahkan aku biarkan juga dia masih pasif, dia nggak kejar aku, padahal aku dulu perjuangin dia gitu, padahal dulu aku sabar banget sama dia, tapi udah aku biarin kan dia nggak berjuang ke aku. Jadi kamu merasa ya udah, aku rilis aja energi negatif tentang dia, ya aku lepasin, ikhlasin. Ya kamu juga berpikir rasa sakit hati itu juga dibuang aja gitu, pelan-pelan kamu hilangin rasa sakit hati itu, karena dengan hal kayak gitu kamu akan menemukan jawaban gitu. Di saat kamu tidak andil lagi ya dalam koneksi ini ya, berarti Tuhan dan semesta yang bekerja ngasih jawaban ke kamu
Jadi kalau kalian yang udah relax, udah santai, pasti ada aja petunjuk kan, kayak ya entah tiba-tiba mimpiin dia, tiba-tiba ada kabar tentang dia, terus kamu kaget gitu. Tapi kagetnya nggak lebay, kamu lebih kayak, oh ini nih berarti jawabannya, oh ternyata begini ya, oh dia gini nih. Bahkan ada aja pencerahan-pencerahan yang kamu dengar sebagai petunjuk untuk kamu. Bisa pencerahan dari tarot atau setelah kamu meditasi, setelah kamu doa juga ada ya. Tuh. Ini strong Libra ya. Terus aku lihat di sini kalau dari pihak dia pengen sih ada perubahan untuk komunikasi dengan kamu. Gitu. Tapi dia orangnya nggak sabaran. Aku lihat. Dia tuh orangnya bisa dibilang terlalu emosional atau terlalu keras atau ya sensi orangnya. Kadang udah ada nih di pikiran dia, aku harus ngelakuin sesuatu sama kamu, atau aku stalking kamu dulu, atau aku komunikasi dulu sama kamu. Tapi dalam pikiran dia tuh kayak gak bisa berpikir jernih gitu. Jadi semua rencana dia untuk mendekat ke kamu banyakkan jadi wacana doang. Gitu. Nah, kadang di sini kan ada energi dia seperti kamu. Ya, terima aja lah kenyataan. Memang aku kayak gini, mentalku seperti ini, aku tuh memang down banget. Aku tuh memang orangnya payah. Nah, dia ngaku sih kayak gitu. Tapi kan dia ada mental atau ada karakter dia, karakter gak sabaran gitu. Makanya kan dia ini kadang nggak bisa kayak gini, udahlah aku tuh harus ngelakuin sesuatu. Dia lakuin lah sesuatu, entah apa ya, bisa aja mulai dari cari tahu tentang kamu, lihat-lihat sosmedmu, atau ngecek nomor kontak kamu, ada yang kayak gitu. Tapi habis itu dia mikir lagi, kalau aku misalnya komunikasi gimana ya, apa bagus ya, apa sekarang udah pas ya. Terus nanti kalau ya kamu tuh ngeresponnya lama gimana? Atau nanti gimana ya? Dia pusing lah mikirin kayak gitu. Jadi orang-orang seperti ini tuh memang gak sabaran gitu. Dia gak siap menerima hasil yang buruk. Dia rasa kalau nanti kamu memberikan respon yang buruk itu sama aja menjatuhkan harga dirinya. Jadi istilahnya di mana ditaruh wajah aku nih. Malu banget aku kalau misalnya kamu nggak menginginkan aku lagi. Nah, pada intinya gitu. Jadi orang-orang yang nggak sabaran itu nggak sabaran sih dia cari tahu tentang kamu, tapi nggak sabaran juga dia berjuang. Jadi kalau nggak sabaran berjuang itu bisa aja ya mudah menyerah jadinya gitu. Ya ribet lah orang ini. Maunya dia tuh semua instan, maunya dia tuh aku pastiin dulu kamu memang menginginkan aku, kamu memang cinta sama aku. Kalau aku rasa kamu menerima aku ya, aku baru ngelakuin sesuatu. Itu sih. Padahal ini pengen banget dia speak up, dia bicara. Ini ada berapa source ya. Jadi kalau source itu kan pikiran yang pengen banget diutarakan dengan kata-kata. Tapi ya udah kembali lagi memanipulasi diri sendiri, merasa ya nggak perlu lagi lah ngelakuin apa-apa, atau nantilah seperti itu. Jadi kamu sebaiknya kalau kamu nggak mau menunggu ya nggak usah ditunggu. Kan menunggu itu adalah hal yang membosankan. Tapi kalau mau menunggu nggak apa-apa, bebas sih kak. Oke, aku lanjut ya, aku shuffle dulu. Ini ada orang yang apa ya, aku lihat kan ada strong ini Leo, terus ada Libra, Gemini, Aquarius.
Capricorn, Taurus, Virgo. Ini kamu lebih kayak memproteksi diri kamu. Kamu rasa ya, sekarang waktunya kamu berjaya. Kamu merasa ya kalau ada yang mau berjuang untuk aku, ya itulah yang terbaik buat aku. Gitu, kamu merasa gitu. Jadi kalau dia tidak berjuang, ya udah, dia tidak terbaik buat aku. Beberapa sudah punya pola pikir seperti itu. Tapi beberapa kalian kadang ya gimana ya, kamu kan ini beberapa orangnya baperan. Jadi kalau ada aja energi tentang dia yang muncul ke kamu bisa baper gitu. Entah tiba-tiba mikirin dia lah, atau ada aja petunjuk-petunjuk dari semesta, atau ada yang kamu lihat, ada yang kamu dengar tentang dia tuh kamu langsung baper. Misal kamu pergi kemana nih, kamu menemukan nama Fernando, ada nama Ciao Bella gitu, ya tiba-tiba baper. Tiba-tiba lihat makanan kesukaannya, tiba-tiba ngelihat sesuatu tentang dia, ya gitulah. Oke, it's okay. Namanya juga belajar melepas, ya nggak mudah. Ada aja kan hal-hal yang membuat kita tuh harus diuji lagi, dilatih lagi. Seberapa kuat sih kita lari dari koneksi ini? Tapi bagi kalian yang ngerasa sulit gitu, susah banget lepasin koneksi ini, ya mungkin belum saatnya gitu kak. Kan dalam koneksi ini, mau ini karmic, twin flame, soulmate, kan ada juga pembayaran karmanya. Jadi kalau kita masih merasakan rasa sakitnya, ya pembayaran karmanya belum berakhir. Tandanya seperti itu. Bisa pembayaran karma kita, orang tua, keluarga, kakek, nenek moyang, itu pembayaran karmanya belum beres, makanya masih ngerasa sakit gitu say ya. Ini kuat Libra ya dari tadi ya. Itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini. Oke. Ini si maskulin, orang yang dealing sama kamu, bisa vice versa. Karena kayak gitu tuh karakter dia. Kadang menggebu-gebu, kadang ngerasa enggak lah. Kadang ingin banget berjuang untuk mendekat karena dia takut kehilangan kamu, tapi kadang ya berhenti lagi. Nah, akhirnya orang ini ngelakuin manifestasi ya. Beberapa dari mereka ya banyak yang caper. Bisa aja dia cari perhatian kamu. Ada yang ya melalui sosmed, ada juga yang kayak bisa aja nih beberapa ngerjain kamu gitu. Dia bikin akun palsu, dia hubungi kamu dari nomor yang gak dikenal supaya kamu penasaran. Itu ada juga yang dia manifestasi dengan ya dia bayangin wajah kamu sambil dia bicara di batinnya. Ciao Bella, Rodolfo, lu datenglah nyari gue, lu kejarlah gue, lu berusaha lagi lah, kan bisa lu bikin akun lagi lah, lu bikin nomor lain lah untuk ngubungin gue. Nah, dia begitulah ngomong di batinnya. Jadi kayak seolah-olah energi kamu ketarik lagi ke dia, karena ada orang di sana memanggil-manggil kamu, memaksa kamu berjuang lagi. Ih, sebal ya. Tapi nggak enaknya beberapa ini kalau magic ya, magic, wah, tapi nggak usah takut sih, perbanyaklah ibadahmu ya. Ya dimana aja ada aja sih orang iseng gitu. Aku ada beberapa kali baca, kalaupun ada energi magic ya nggak usah panik juga sih kak. Magic itu nggak bertahan lama. Ingat aja kekuatan paling besar itu kan yang maha kuasa. Jadi berlindunglah dengan yang maha kuasa. Lagian kamu tuh punya malaikat penjaga loh. Ya, kalau sudah lebih spiritual, ya kamu udah punya spirit guide atau malaikat penjaga. Jadi tidak perlu khawatir, kamu cukup doa dalam hati kamu, baca doa. Dan percayalah, siapapun yang isengin kamu, yang playing victim, merasa kayak dia yang harus dikejar, padahal harusnya dia yang berjuang,
ya itu abaikan aja. Percayalah kalau karma itu bekerja ya. Kebenaran itu terungkap kok. Siapa yang salah ya salah. Siapa yang benar ya benar. Siapa yang baik ya baik. Siapa yang jahat ya jahat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu merasa sudah kasih yang terbaik dengan ketulusan, dengan kesabaran, itu udah cukup. Ya kamu tinggal menuai gitu loh. Jadi kalau orang itu yang terbaik buat kamu, dia akan berusaha, berjuang untuk kamu. Tapi kalau dia tidak berjuang, ya bilang ke dia, kamu bukan yang terbaik, bye gitu ya. Kan ada orang yang gitu ya. Dia merasa kayak harus kamu yang inisiatif. Ada rasa ini dia ya, kayak dia menginginkan kamu, tapi kok dia nggak melakukan sesuatu, kok dia nggak berjuang, dia merasa bersalah, dia merasa menyesal, tapi kok dia nggak berjuang. Bisa juga kayak cintanya itu udah tumbuh ke kamu, tapi dia nggak berjuang gitu. Kalau dia tidak berjuang ya, ini dalam artian kalau tidak ada tantangan yang gimana gitu ya. Ya intinya kalau dia nggak berjuang ya dia nggak terbaik gitu. Cuma kalau ini memang ada tantangan, rintangan, atau ya kan ada aja gitu sesuatu yang menghalangi kalian, bisa tentang pertentangan, perbedaan atau apa ya, itu harus dipertimbangkan baik-baik juga. Apalagi kalau ada seseorang di naungan magic gitu. Karena kalau seseorang yang berperilaku tidak baik, tapi itu bukan dirinya yang lakukan, bukan niat dia seperti itu ya, tandanya orang itu masih bisa lah diperhitungkan. Apalagi kalau dia benar-benar ada niatan mau memperbaiki semuanya ya, itu pantas dipertimbangkan kalau kamu mau sama dia. Oke, itu dulu lah, nanti lagi ya. Aku kasih huruf sama tempat. Baiklah, huruf. Cukup ya. W, K, WK, WK. Ada X, ada S, ada D, P, T, C, H, J, Z, B, Q, U, M, E, N, ada R. Oke. Mungkin di huruf depan, tengah, belakang, apa aja. Sekarang wilayahnya bisa dia, berkaitan dengan dia atau kamu. Gorontalo, Belanda, Pontianak. Oke. Jepang, ini ada jumping card ya, ada Bali, mungkin ada yang pengen ke situ, pernahkah atau ya berkaitan. Ada London, ada Madura, Pekanbaru, Nganjuk, Turki, Taiwan, Balikpapan, Banjarmasin, Vietnam, Jogja, Arab Saudi, Blitar, Swiss. Wah, ada Gresik, Prancis, Korea, ada yang suka Korea,
Oke, ada Jambi, Thailand, Tasik Malaya. Wah, ada Bukit Tinggi, bottom of the deck. Probolinggo ya. Mungkin ada berkaitan ke situ, pernah lewat daerah ini atau ya beberapa kalian aja. Bisa vice versa readingan ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.